Diawali dengan Jenderal Maximus yang dalam perjalanan menuju medan perang dalam misi memperebutkan wilayah dalam rangka ingin memperluas wilayah Roma di bawah kepemimpinan Raja Marcus Aurelius. Prajurit telah berbaris membentuk pertahanan, amunisi perang telah siap diluncurkan. Saat itu satu kuda membawa prajurit yang terikat tanpa kepala. Itu adalah pihak musuh yang telah memenggal satu prajuritnya. Maximus bersama anjingnya berlari menuju area kanan ditunggu oleh beberapa prajurit di bawah naungannya. Satu tembakan awal musuh telah menandakan perang besar telah dimulai. Dalam kekacauan yang porak-poranda saling serang tersebut, Maximus pun menyerang dari sisi belakang pertahanan musuh. Itu membuat pihak musuh kocar-kacir karena mereka telah diapit dari sisi depan dan belakang, sehingga mereka dengan mudah dijatuhkan dan kemenangan berhasil digenggam oleh Maximus dan kawan-kawan. Sang raja menghirup napas bahagia di mana dia sangat kagum melihat strategi perang Maximus yang begitu picik. Di tempat lain kita diperlihatkan pewaris tahta yaitu Commodus dan adiknya Lysileok dalam perjalanan dan sampai di medan perang saat semuanya telah usai. You have missed the war. Father, congratulations. Take my arm. I think it is time for me to leave. Malam hari masih di pos pertahanan, Maximus pun melihat beberapa prajuritnya yang telah kehilangan harapan, kaki, tangan, bahkan ribuan yang kehilangan nyawa. Setelah itu, Maximus dipanggil menemui raja secara pribadi yang menanyakan apa keinginan Maximus atas kemenangan ini. Maximus hanya meminta hal kecil yang paling berharga di hidupnya, yaitu untuk pulang menemui istri dan anaknya dan melihat lahan gandum mereka yang akan panen sebentar lagi. Di akhir percakapan, raja pun menawarkan hal yang tak terduga kepada Maximus, di mana dia menawarkan kursi kerajaan untuknya. Maximus yang menganggap itu adalah hal yang tidak mungkin digenggam dan didudukinya, karena menurut garis keturunan masih ada Commodus yang menduduki posisi itu. Tapi sang raja yang telah mengetahui betapa buruk akhlak anaknya itu, dia lebih memilih Maximus untuk menggantikannya. Maximus pun diminta untuk lebih menimbang tawaran itu menjelang fajar sebelum ketentuan ini diumumkan. Accept this great honor that I have with all my heart now. That is why it must be you. Semua itu mungkin menjadi hal yang paling sulit bagi Maximus untuk menentukan pilihan. Di tengah malam, Commodus pun menghampiri ayahnya menanyakan kapan pengumuman tahta itu. Namun si ayah terang-terangan mengatakan bahwa penggantinya bukanlah dirinya, sehingga Commodus meneteskan air mata kemunafikan mendengar itu. Disinilah kita akan diperlihatkan betapa buruknya karakter Commodus ini, yang bahkan dia rela mendekap ayahnya hingga tewas demi sebuah kedudukan. Udah kayak maling kundung, tahu nggak? Maximus yang terlelap dibangunkan oleh Quintus, di mana tak ada yang bisa menyangkal kalau kematian sang raja dikatakan karena napasnya terhenti saat tidur. Dan tak ada yang bisa menentang juga, menurut garis keturunan, Commodus adalah pewaris tahta yang sah. Commodus pun mengulurkan tangannya kepada Maximus, mulai mempertanyakan kesetiaannya sebagai prajurit, apakah dia akan siap mengikuti semua perintahnya nanti. Maximus pun mulai melirik ke arah Lucilia, adik Commodus, mantan kekasihnya, di mana dia merasakan kematian sang raja ini adalah sebuah pengkhianatan. Dia mengabaikan Commodus begitu saja, ingin mengunjungi senator di kerajaan untuk menilai kematian raja ini. Sedikit penjelasan tentang senator agar mudah dimengerti. Senator adalah orang-orang yang dibawa kepemimpinan raja, orang-orang yang akan memberikan masukan atau orang-orang yang akan memberitahu kesenjangan-kesenjangan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Ya, kalau di zaman sekarang bisa dibilang sebagai DPR atau semacamnya lah, wakil rakyat pokoknya. Oke, lanjut. Namun Quintus yang mencoba patuh kepada raja baru mereka, dia menghentikan aksi Maximus, di mana dia akan mengeksekusinya atas penentangan yang telah diberikan kepada Commodus. Si Serlo, pelayan Maximus, ingin membantunya, tapi Maximus lebih memintanya agar tidak terlibat di dalam bahaya ini. Maximus digiring ke dalam hutan di mana saat eksekusi akan dilakukan, dengan rendah hati dia meminta menginginkan kematian layaknya seperti seorang prajurit, di mana pedang tajam akan ditancapkan di pundaknya. Saat itulah dia melakukan perlawanan dan berhasil menghabisi beberapa prajurit yang terlibat di sana. The frost. Sometimes it makes the blade stick.
Secepat mungkin dia membawa kuda menuju rumahnya melewati malam. Hingga pagi pun datang, Maximus semakin letoy dengan luka di bahunya. Di tempat lain kita diperlihatkan anak dan istri Maximus bersama beberapa petani sedang bermain di lahan gandum. Melihat beberapa prajurit berkuda menghampiri mereka, si anak pun mulai menganggap itu adalah kedatangan si ayah. Dia pun menyongsong gerombolan kuda itu dengan penuh kegembiraan. Namun kuda itu menabraknya begitu saja. Insting seorang ayah yang dirasakan oleh Maximus, dia pun melaju kudanya dengan sangat cepat. Singkat cerita, sampailah di gerbang rumahnya, kuda yang kehabisan bensin tak sanggup lagi berjalan. Terbete-bete, Maximus melanjutkan berjalan kaki. Sungguh sangat menyakitkan dia melihat beberapa petani telah terbujur kaku menjadi arang, di mana istri dan anaknya digantungkan dan dipakukan kepada salib. Saat Maximus hanya bisa meratapi kesedihan di makam anak dan istrinya, tanpa disadari saat itu seseorang mengambilnya. Ternyata itu adalah pedagang budak yang membawanya menempuh perjalanan yang cukup jauh. Ditempatkan di dalam kandang bersama budak lain yang bernama Boju yang sukarela mengobati lukanya. Better now. Clean. Singkat cerita, mereka pun sampai di akhir perjalanan di Zugaber, provinsi Terjal di Afrika Utara, di mana mereka semua akan dijual kepada pria yang bernama Proximo. Kayak nama obat ngap. Do any of the fight? I got a match coming up. Some are good for fighting, others for dying. Semua para budak dibayar dengan harga setimpal. Sebagian dari mereka akan disiksa, dijadikan makan singa, dan sebagian dari mereka akan dipilih siapa yang pantas dijadikan sebagai petarung dalam permainan gladiator. Transition shall be to the sound of gladiators. Yang terpilih menjadi petarung dilatih dengan pedang kayu, namun Maximus yang telah hilang harapan tak memperlihatkan kemampuannya sama sekali untuk mengambil hati Proximo. That's enough for the moment. His time will come. Seiring berjalannya waktu, Maximus pun semakin akrab dengan Boju, di mana mereka berdua sering berbagi pengalaman tentang kehidupan. Singkat cerita, pertarungan perdana mereka akan segera tiba, di mana saat pintu gerbang arena itu dibuka, mau tak mau Maximus yang dijuluki sebagai Spanyol harus bertarung untuk melindungi dirinya. Dan di pertarungan itu tak sedikit aduan Proximo yang kehilangan nyawa, tapi kemenangan tetap berpihak kepada mereka. Di tempat lain kita diperlihatkan terjadi penyambutan besar untuk Commodus saat memasuki istana. Tapi sebagian orang beranggapan Roma akan semakin hancur di bawah kepemimpinannya. Salah satunya adalah Senator Gracius. He enters Rome like a conquering hero. What has he conquered? Give him time, Gracchus. He's young. Di mana dengan ketamakannya, Commodus tidak peduli dengan apa yang disampaikan senator tentang kesenjangan-kesenjangan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat saat ini. The Senate has prepared a series of protocols to begin addressing the many problems in the city. So, Caesar. Lucilia pun mengingatkannya, mengatakan bahwa Roma sangat kental dengan tradisi turun-temurun, dan alangkah baiknya Commodus lebih sedikit mendengar masukan dan informasi yang telah diterima senator agar tak terlalu memperlihatkan perubahan undang-undang di bawah kepemimpinannya. Who would dare to lecture me? Commodus, the Senate has its uses. Justru perkataan itu mengingatkan Commodus tentang pertempuran yang pernah dibuat oleh ayahnya dulu, yaitu gladiator, di mana permainan itu telah ditutup demi kefokusan sang ayah dalam politik dan stabilitas ekonomi Roma. Tapi sekarang ingin mencari perhatian di depan rakyat Roma, Commodus pun ingin menyelenggarakan pertunjukan itu kembali dengan moto untuk mengenang kematian ayahanda. Games. You'll bring them death. Sedangkan di tempat lain, Maximus semakin memperlihatkan aksi cemerlangnya melakukan pertolongan tunggal, meratakan semua musuh, dan menentang perintah Proximo yang menyuruhnya untuk jangan membunuh lawannya.
Setelah melihat aksi Maximus yang begitu garang, Proximo pun mengajaknya pergi ke Colosseum Roma menerima permintaan Commodus, di mana dia diminta untuk berpartisipasi dalam acara gladiatornya. Di mana faktanya, Proximo dulu adalah seorang gladiator yang dibebaskan oleh Raja Marcus Aurelius atau ayah Commodus atau mantan Raja Maximus. Awalnya Maximus kurang percaya kalau Proximo mengenal mantan rajanya. Tapi setelah Proximo memperlihatkan pedang kayu pemberian Marcus Aurelius, Maximus pun menjadi tertarik ikut ke sana karena itu akan mempermudah dan membawanya semakin dekat dengan Commodus untuk membalaskan dendamnya. You ask me what I want. I too want to stand in front of the Emperor. Win the crowd, and you'll win your freedom. So, Spaniard, we shall go to Rome together. I will win the crowd. Setelah berhari-hari di perjalanan, mereka pun sampai di tujuan. Have you ever seen anything like that before? I didn't know men could build such things. Bring me fortune. Malam harinya terlihat Lucilia diam-diam menghampiri Senator Gracius, di mana kenyataannya dia juga kurang suka dengan Roma yang semakin hancur di bawah kepemimpinan saudaranya. Mereka semua sepertinya mulai merencanakan sebuah pengkhianatan untuk menyingkirkan saudaranya itu. Pagi hari sebelum pertarungan, Maximus yang ada di dalam tahanan dihampiri oleh Lucius, anak Lucilia, di mana dia sangat mengidolakan Spanyol setelah mendengar rumor kalau Spanyol adalah yang terbaik di timnya. They said you could crush a man's skull with one hand. Saat pertarungan akan diselenggarakan, Maximus pun mengenakan topeng, di mana itu akan semakin mempermudahnya karena itu akan mempersulit orang-orang untuk mengenali wajahnya. Tim mereka dipanggil dengan sebutan gerombolan barbar. There stood the invincible armies of the barbarian Hannibal. Petarung musuh yang dijuluki sebagai Scorpio masuk dengan fasilitas perang yang lebih mumpuni. Itu membuat rekan-rekan Maximus banyak kehilangan nyawa. Tapi dengan strategi pertahanan Maximus, satu pedati musuh berhasil dilumpuhkan. Dan saat itulah penyerangan mereka dimulai, hingga kuda terakhir berhasil dijatuhkan dan semua musuh itu berhasil dibinasakan. Aksi Maximus yang begitu cemerlang mengundang niat Commodus menghampirinya ke dalam Colosseum, di mana dia meminta Maximus untuk melepaskan topengnya dan memperkenalkan dirinya kepada seluruh rakyat Roma. Maximus pun mengatakan kalau namanya adalah gladiator dan dia dengan sengaja membelakangi Commodus, sehingga penentangan itu memancing kemurkaan Commodus. How dare you show your back to me? Slave! Pada akhirnya Maximus pun melepaskan topengnya dan beberapa pasang mata pun mulai terbelalak melihatnya. Dia pun dengan lantang mengatakan kalau dia adalah seorang Maximus, seorang jenderal yang patuh kepada raja yang telah dibunuh oleh anaknya sendiri dan orang yang telah disingkirkan istri dan anaknya secara keji. Dan dia berjanji cepat atau lambat itu akan terbalaskan. And I will have my vengeance in this life or the next. Hingga beberapa pedang dan tombak diarahkan kepada Maximus, tapi sorak-sorai penonton yang mengacukan jempol kepadanya itu menunda niat Commodus untuk membunuhnya agar tetap terlihat bijaksana di depan rakyatnya. Malam hari pun datang, Lucilia pun diam-diam menghampiri Maximus, di mana itu memancing sedikit kemurkaan Maximus, seolah-olah dia mengingat kematian anak dan istrinya yang begitu sadis. Tapi Lucilia mengatakan ia tak tahu akan hal itu. Dia pun mengatakan kalau dia menjadi orang yang sangat tersiksa semenjak kematian ayahnya, di mana dia harus menyembunyikan air mata kesedihan karena rasa takut akan saudaranya. Di mana sekarang ditambah dengan rasa cemas tentang anaknya Lucius yang akan mewarisi tata yang selalu dirasuki oleh Commodus dengan ajaran-ajaran kekejian. Dia pun mengatakan kepada Maximus beberapa orang dari senator juga kurang menyukai kepemimpinan Commodus, di mana dia menawarkan Maximus untuk menemui senator untuk merencanakan dan mewujudkan tujuan yang sama, yaitu menyingkirkan Commodus dan mewujudkan kemakmuran untuk Roma. Namun posisinya sekarang hanyalah seorang budak di bawah naungan Proximo dan didorong sedikit keraguan. Untuk saat ini Maximus mengabaikan penawaran itu. God, the lady has finished with me. Sedangkan Commodus mengeksekusi dua prajurit yang mengatakan kalau Maximus telah berhasil dibunuh dulu.
Suatu hari Maximus pun dilibatkan dalam perkelahian 1 by 1 melawan petarung andalan mereka yang bernama Gaul, dan tak luput dari kecurangan yang berniat menghancurkan Maximus. Beberapa harimau dilepaskan dari kandang bawah tanah saat Maximus terjatuh. Namun itu tak menjadi soal, Maximus pun menusuk satu harimau dan berhasil menjatuhkan Gaul dengan mudahnya. Saat Maximus ingin memenggal kepalanya, Maximus pun melakukan hal yang tak terduga. Dia membiarkan musuhnya hidup begitu saja. Itu dilakukan demi menunjukkan penentangan kepada Commodus, sehingga dia mendapat julukan baru dari penonton sebagai Maximus Sang Pengampun. Setelah pertarungan usai, lagi-lagi Commodus masuk ke dalam Colosseum, di mana tujuannya hanyalah untuk memancing kemarahan Maximus yang menceritakan tentang rasa sakit menjelang kematian istri dan anaknya dulu. Time for honoring yourself will soon be at an end, Highness. Di dalam perjalanan kembali ke tahanan, Maximus pun dihampiri oleh pelayan lamanya yaitu Cicerlo, yang mengatakan kalau semua prajurit di bawah kepemimpinannya masih berdiam diri di Ostia. Dia pun meminta Cicerlo mengatakan kepada prajuritnya kalau dirinya masih hidup. Cicerlo memberikan karya tangan peninggalan istri dan anaknya kepada Maximus. Setelah itu, Cicerlo pun menghampiri Lysilia menyampaikan pesan Maximus yang mengatakan kalau dia bersedia bertemu dengan politisi atau senatornya. General sends word he will meet your politician. For your loyalty, sir. Thank you, my lady. Sedangkan Commodus merasa telah kehilangan jati diri melihat orang-orang yang memandang Maximus semakin baik. Bersama Senator Falco, satu-satunya senator yang berpihak kepadanya, dia pun menyarankan Commodus untuk membunuh Maximus. Tapi Commodus sepertinya punya cara yang lebih elegan untuk kehancuran itu. Seperti ada sebuah rahasia yang telah diketahuinya, mereka pun punya rencana yang lebih besar untuk melawan sebuah pengkhianatan. We will lie still and let our enemies come to us. Sementara Maximus telah menemui Senator Gracius, dia meminta Gracius mencarikannya akses agar dia bisa membawa semua prajuritnya masuk ke istana ini. Langkah awal yang dilakukan Gracius, dia pun akan membayar kebebasan Maximus kepada Proximo. He'll be waiting for you. Stand at the foot of the Colossus. Namun saat transaksi itu akan dilakukan, Proximo pun tak berani mengambil tindakan demikian karena dia merasakan kalau Kaisar Commodus telah mengetahui banyak hal tentang rencana ini. It won't work. The Emperor knows too much. You killed the man who set you free. Selang beberapa saat, Senator Gracius pun dihampiri oleh beberapa prajurit dan menangkapnya. Lysilia yang telah mengetahui berita itu, dia pun bersama Proximo yang telah berubah pikiran. Setelah mengingat jasa Marcus Aurelius, dia pun menghampiri Maximus dan menyuruhnya untuk mempercepat aksinya, keluar menuju gerbang malam nanti, di mana ajudannya Cicerlo telah menunggunya dengan kuda agar dia bisa memimpin semua prajuritnya. Proximo will come at midnight and take you to the gate. Your servant, Cicero, will be waiting there with horses. Setelah itu, Lysilia pun duduk bersama Commodus dan anaknya, di mana Commodus mulai menyindir semua perbuatannya. But the Emperor Claudius knew that they were up to something. He knew they were... Di tempat lain, saat Maximus menjalankan aksinya, beberapa prajurit menobrak kediaman Proximo. Proximo pun terus memberikan kunci kepada Maximus agar dia bisa kabur, di mana dia merelakan dirinya menjadi korban dibantai oleh semua prajurit itu. That isn't us. Kekacauan itu tak luput melewaskan sebagian rekan Maximus yang mencoba mencegat aksi prajurit itu, hingga pada akhirnya Maximus yang terus berlari telah sampai di gerbang melihat Cicerlo dengan kudanya. Namun ternyata leher Cicerlo telah diikatkan dengan tali dan beberapa prajurit yang mengintai dari atas tebing berhasil membunuhnya. Maximus! I'm sorry. Aksi Maximus pun gagal dan dia pun kembali ditangkap. Fajar pun telah menyinari. Lysilia yang telah ketahuan berkhianat, dia harus menuangkan darah, tapi Commodus tak ingin melakukan tindakan itu karena rasa cinta kepada saudarinya sendiri. Sedangkan Maximus yang berakhir dirantai dihampiri oleh Commodus, di mana Commodus ingin terlihat perkasa di depan rakyatnya. Dia ingin melawan Maximus 1 by 1, tapi tak luput dari kecurangan. Dia pun menusuk ginjal Maximus terlebih dahulu agar dia bertarung dalam kondisi yang pincang. Strap on his armor. Conceal the wound.
Gesekan pedang pertama memancing kegembiraan penonton. Maximus yang telah bocor mendapatkan luka pertama. Tapi amarah yang menggebu-gebu disertai dengan kemahirannya, dia berhasil membuat Commodus kehilangan pedangnya. Commodus pun memainkan kartu selanjutnya di mana dia meminta pedang kepada Quentuns, tapi semua itu berbeda. Quentuns ingin melihat permainan ini berjalan sportif. Dia memerintahkan semua prajuritnya agar tak mengambil tindakan apapun. Maximus yang ingin mempermalukan Commodus yang tak punya kemampuan ini, dia lebih memilih bertarung dengan tangan kosong. Suasana semakin mencekam, pertarungan terus berlanjut hingga pada akhirnya Maximus berhasil menembus dada Commodus dengan pisaunya sendiri. Kematian sang raja itu mengubah suasana Colosseum menjadi keheningan, di mana permintaan terakhir Maximus kepada Quentuns, dia meminta agar semua prajurit dan rekannya dibebaskan. Maximus. Free my men. Free the prisoners. Go. Senator Gracchus is to be reinstated. These are the wishes of Marcus Aurelius. Sayangnya, pemeran utama kita tak sanggup lagi bertahan. Di ending kita diperlihatkan Bojo mengubur karya tangan peninggalan Maximus dan cerita pun berakhir. Oke rakyat bumi, seperti yang sudah kita lihat kalau Maximus adalah seorang jenderal yang patuh yang rela kehilangan nyawa demi kemakmuran untuk semua orang. Ya sepertinya tak jauh beda sama di Indo ya bun ya. Kita punya petinggi-petinggi yang rela berkorban untuk rakyatnya. Oke, terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.